mitos yang keempat bagi seorang penulis pemula adalah penulisan itu adalah solo ini ya, adalah solo apa namanya usaha solo ya, atau solo karir gitu. Artinya ya penulis ya, ya saya penulis, menulis buku, menulis novel, ya udah saya sendiri yang menulis di situ. Saya sendiri harus memikirkan apa saya tulis. Nah itu yang salah teman-temannya, karena apa? Menulis itu kan proses kreatif ya, proses penggalian ide. Dan ide itu tidak harus selalu dari kita gitu teman-temannya. Artinya intinya memang harus dari kita, tapi ketika kita melakukan pengembangan, kita bisa saja misalnya bertanya dengan ataupun diskusi dengan orang lain ya, apakah itu teman kita, saudara kita, ataupun bahkan teman-teman kita di komunitas menulis misalnya. Atau bahkan mungkin ketika kita sudah selesai menulis, kita belum revisi, kita serahkan kepada orang yang kira-kira akan menjadi target pasar pembaca buku kita, novel kita. Nah kemudian kita minta pendapatnya, kita minta feedbacknya ya. Dari feedback tersebut barulah kita perbaikin lagi. Jadi itu teman-teman ya, mitos yang keempat bahwa menulis adalah usaha solo itu mitos yang tidak tepat ya, karena ya menulis itu kita harus memperhatikan pendapat calon pembaca, kita harus memperhatikan ide-ide ataupun saran-saran dari teman-teman kita, terutama teman-teman di komunitas menulis ya. Jadi itu teman-teman. Nah kalau kita dampaknya apa kalau kita menganggap bahwa menulis itu adalah suatu usaha yang solo, usaha yang sendiri ya, teman-teman idenya akan terbatas ya. Kemudian teman-teman akan tidak bisa mengeksplorasi idenya itu lebih jauh lagi ya, karena ya kan ada yang istilah 10 kepala 10 pemikiran ya. Berarti kalau teman-teman punya teman diskusi, teman-teman punya banyak ide gitu daripada teman-teman pikirkan sendiri gitu ya. Nah oleh sebab itu ya itu tadi teman-teman, supaya teman-teman tidak terjebak pada mitos ini, teman-teman harus biasakan kolaps ya, ataupun artinya kolaborasi kerjasama dengan pihak lain, baik itu teman kita ataupun ataupun juga dari pembaca kita, calon pembaca kita ya, yang memberikan masukan-masukan gitu. Dan seperti yang saya sudah pernah jelaskan di beberapa live sebelumnya, teman-teman kalau memungkinkan sih ikut komunitas menulis ya. Nggak perlu harus ketemu fisik sih. Sekarang cukup banyak kan komunitas menulis online yang teman-teman bisa ikut komunitas menulis itu. Karena apa? Itu tadi bisa saling diskusi, saling memberikan saran dan usulan ya, itu biar hasilnya lebih baik lagi gitu. Jadi itu ya teman-teman, mitos yang keempat.